Hai teman-teman, kembali lagi bareng saya. Mohon maaf tadi live-nya terputus karena saya nggak tahu kenapa tadi lagi dipegang sama Nacho, terus terputus. Sepertinya suami saya menyentuh sesuatu di nggak tahu kesentuh apanya, sehingga siaran langsungnya terputus teman-teman. Anyway, ini sekarang saya mau menggoreng kentang. Saya kok beberapa hari tuh pengen makan kentang goreng, belum kesampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kita minyak panas. Bentar ya teman-teman. Ternyata minyak panas saya. Oh, sakit. Berobat dulu sebentar. Bentar ya teman-teman, kena minyak panas saya. Kena minyak panas, sebentar nggak kasih es dulu. Sorry teman-teman, summer ini nih kali kedua saya kena minyak panas. Pakai es, iya, ini saya kasih es, terus habis kasih es akan saya kasih sama krim teman-teman. Kemarin kena yang di sebelah sini, udah sembuh. Sekarang yang satunya lagi, telapak yang satunya lagi. Oke. Terus pakai krim, ini krim keluaran sini nih teman-teman. Krim keluaran Spanyol. Kalau di kita kan krim ini ya, Bioplacenton ya teman-teman. Saya punya sebenarnya, tapi biasanya tuh kalau kemana-mana saya bawa. Cuman kok summer ini lupa, nggak saya bawa ke sini. Nih, segini tuh kena minyaknya. Oke Mbak Anti. Oke, tadi kita lagi mau bikin salad kan, terus malah keputus. Kita lanjutin ya teman-teman. Sambil ini goreng kentang barbeque saya hari ini. Simpan di sini. So, ini basilnya saya cuci dulu. Ini tanaman saya sendiri nih teman-teman. Saya bahasa Indonesia deder itu apa ya? Deder biji itu loh teman-teman. Deder bijinya. Terus itu tumbuh lumayan kalau mau bikin pizza atau bikin makanan yang kita butuh basil, kemangi ala-ala sini. Itu tinggal motong aja. Nih. Halo, Maimon Yaman, halo Kak. Sekarang tinggal kita taruh di sini aja ini daun basilnya seperti ini. Ini selain untuk mempercantik, rasanya juga jadi enak teman-teman. Seger, aromanya juga jadi lebih seger. Tuh. Oke, ini dia salad kita hari ini. Seperti ini. Bukan daun selada, bukan. Hampir mirip sama kemangi. Nah, ini dia. Sudah jadi. Ini saya masukkan kulkas dulu karena ini enaknya kita makan dalam keadaan dingin. Oh, masih satu daunnya, sayang. Nih. Ini kalau di restoran salad model begini di sini ya, di Soto Grande kisaran berapa? Untuk satu porsi salad seperti ini, tomat sama keju fresh sama basil, oregano, garam dan olive oil, ini sekitaran 8 sampai 12 euro atau sekitar 150 sampai dengan hampir 200.000 segini. Oke, teman-teman, ini udah saya simpan sebentar di kulkas.
Terus ini tak masukin lagi ke dalam blender sisanya. Oh, ternyata saya kena minyak di tangan yang kiri juga, teman-teman. Ternyata kok agak panas-panas. Pas tak lihat kok ternyata agak gosong. Tuh, merah. Kelihatan nggak, teman-teman? Masih sedikit. Terus kasih krim dulu. Sebenarnya goreng-goreng tuh resikonya lumayan. Selain karena makanan goreng-gorengan tuh kita juga tahu kurang sehat sebenarnya, resiko lainnya adalah kita kena minyak kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Anyway, kita balik dulu ini kentangnya. Menu kita hari ini apa? Iga. Tadi sudah saya cerita di live yang sebelumnya. Iganya sudah matang, udah jadi. Tinggal diangkat. Terus roti gebuk maling. Saya suka banget bilang roti baguette itu roti gebuk maling. Ini tadi saya beli nih roti gebuk malingnya. Nih. Roti gebuk malingnya kita iris dulu. Sebenarnya karena Nacho lagi diet, mungkin dia Nachonya lagi diet, mungkin dia nggak akan terlalu banyak makan roti. Untuk sisa masukkan ke kulkas dulu. Ini kita iris dulu rotinya. Rotinya masih hangat. Saya beli di Panaderia di sini tadi, pas keluar sekalian beli. Rotinya tuh luarnya tuh keras, teman-teman, kresek gitu. Kedengeran kan suaranya? Tapi dalamnya empuk. Rasanya apa? Rasanya hambar. Enggak kayak roti-roti Indonesia yang asin-asin gitu, enggak. Ini lihat, dalamnya empuk. Tuh. Dalamnya fluffy, tapi luarnya garing. Rotinya cuma sedikit karena kita semua berat badan naik, jadi karbohidrat dikurangi, tapi goreng kentang. Which is karbohidratnya luar biasa. Plus selain karbohidrat juga sangat oily, teman-teman. Kentang goreng saya tak angkat dulu. Ini kentang gorengnya tak goreng sama kulit-kulitnya. Saya beli kentang goreng yang model begini, tak tunjukin ntar ke teman-teman. Dan ini sama kulit-kulitnya, teman-teman. Aduh, tangan saya. Teman-teman pernah ngerasain kan pastinya kena minyak, kayak agak panas-panas, senut-senut gitu rasanya. Senut-senut, cekit-cekit. Papa, mana suami saya? Papa, coge la plato y todo esto. Just pass by oil again, mira. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Pero por qué? Teman-teman. Because when you are cooking, sometimes something like that happen. What happened with you? What's wrong with you? Mira, están mis amigas. Baik, teman-teman Umis cantik, hati-hati. Mbak Dewi. Masaknya. Oh, and this the sapi. I remember what happened. Mira, lihat. Ini teman-teman. Salmanya. Wow. Ini iga sapinya. Potatoes. Tuh. Udah matang.
Haju. Tiga. Tak taruh di depan dulu teman-teman. Haju. Haju. La 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 li la 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 li lo. Halo Dewi. I'm going to talk with you because I love you very much. Mira. Wah, Umi say, wah, bersama sedap. Umi cantik, wah, bersama sedap. Sedapa. Khayatum. Maimon Yaman, beautiful assembly. This. And what a beautiful face. Handsome man. Wow, indah banget. Lombok hadir Mbak Dewi. Sehat selalu. Mari lah comer. Hello, Rango. Hai. Hello, Sal. Kau kenapa di sini? Hah? Ya. Kau masih nggak Hola, Anti. Ibu kena minyak Hola. lagi. Ojak. Hah? Matilde, habla con la gente. Ini turun ke bawah. Kan aku dari warung. Mati deh nggak di warung, mati deh di rumah. Nah, Selamat makan. Teman-teman. Selamat makan oso. Jangan berdoa dulu. kalau aku mau balik karena aku mau rusak kan aku tidak ada mandi. Selamat makan. Selamat makan. Nih, Selamat makan. Sapi? Selamat makan. Ambil aku mau balik kan aku mau rusak karena aku tidak ada mandi. Selamat makan. Selamat. bilang ke teman-teman Mati deh makan apa hari ini? Makan ini. Mira, Ya teman-teman. lihat. Hari ini kita makan sapi dan patata frita, Patata frita apa bahasa Indonesianya? kentang goreng, Selamat makan. Udah berdoa belum? ya. I think we are open or not? Or everything is
Masih close. I mean opening. Nah. Enak sekali, Bu. Terima kasih. Sama-sama ya. Enak sekali. Ini dia makan siang kita hari ini teman-teman, seperti ini. Bahagia selalu, terima kasih. Bisa baca komennya teman-teman. Kenapa? How many people? 400. Lombok hadir, halo Lombok, terima kasih. Teman-teman bisa lihat kita semua di sini. Sambil saya mau baca komennya pakai HP satu kali. Oi, accident? Iya. Qué bueno. Salam Kak dari Hong Kong. Halo Hong Kong. Halo, Terima Hong Kong. kasih. Makan siang dulu teman-teman. Halo Hong Kong. Hello. Hello Sumatera. Hello Java. Enak. Hello Kalimantan. Jadi ini saladnya kita makannya gini. Hello Sumba. Tomat, keju, sama daun basil. Bueno, ¿eh? Uy, Masih sih ya. Segar, enak banget. Sabar nih. what people say? Salam dari Palembang. Halo Mbak Marisa. Marisa? Jam berapa di sini? Jam 3 kurang 15 menit. Mbak Sri matur nuwun. Mbak Yuyun. Wah, ini teman-teman coba deh di Indonesia. Pakai daun kemangi. Enak banget. Dia Fred bit 4. Tapi bit 4 tadi. Mau kaldu sayangku? Ya. Cucul di sini. Cup di sini kaldunya. Nah, buka. ¿Qué pasó? Nunca aquí. Enak banget. ¿Por qué? Oke. Bangko, halo Bangko, apa kabar? Sekarang kita cobain iganya, apakah empuk atau enggak. Ini iganya saya minta dipotong kecil-kecil biar gampang maam teman-teman. Enak banget. Empuk banget. Jesse told me about 2:20 from the house. Jesse finish work 2. And Gonzalo I have to go to Matilde or Kumar. Bjarne is not working. So they will arrive here maybe around 3. Sí. 3:15. Alhamdulillah. Enak banget teman-teman.
Mohon maaf teman-teman, tak kuat. Lawan. Sakit? Kayaknya sakit. Soalnya jangan maaf kalau karyawannya sakit. Ya? Nanti kalau sembuh makan tomat. Tapi kejunya dimaaf ya. Enaknya. Halo Mbak Rana ya. Mbak Nurheni, sebenarnya saya punya banyak video dari Montornes. Maria Luisa kirim video sama Fernando. Memang beneran teman-teman, saya kayak nggak sempet banget untuk fokus bikin video tuh, nggak sempet banget. María Luisa es en Villar. Orderan yang dari Indonesia, usaha kami yang di sini, kerjaan saya mijit di sini, nggak cukup waktunya. Sebenarnya saya dikirimin video banyak tanaman-tanaman saya di Montornes, tomat-tomat saya, kacang panjang saya, cabai-cabai saya. Belum sempat diedit. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya makan apa? Tomat, fresh keju, sama basil. Keju. Terus pakai bubuk oregano dan juga sedikit garam dan olive oil. Nih. Kemudian kentang goreng. Kemudian iga sapi. Terus ini yang hampir selalu ada di setiap meja makan kami kalau musim panas, gazpacho. Gazpacho ini dibuat dari tomat, paprika merah, bawang bombay, timun, vinegar atau cuka, bawang putih sedikit, minyak zaitun dan garam. Gazpacho bueno, ¿eh? Dinikmati dalam keadaan dingin, jadi kayak jus gitu, kayak jus buah. Teman dia bilangnya di sini sopa frio, sup dingin. Uy, no people watching now. Sama iga sapi. Wow. Before 1400, now 29. Terus un poquito más de ensalada, está buena. ¿Para servir más? Un poquito más. Makan simple, nggak pakai ribet masaknya. ¿Qué dice la gente? Salam santun dari Kajurin. Magetan. Mbak Rina salam dari Medan. Mbak Umi seger nggih, Mbak. Matileo tiene un show. Matilda bilang sama teman-teman. Apa? Matilda ada acara apa sore nanti? Sore ini kita mau Mau apa? ke show. So apa, Nak? Show. Kan kita menari. Matilda sore ini mau menari. Nanti videonya teman-teman lihat. Ibu bisa kedabar video teman-teman waktu Matilda menari? Of course. Bisa? Ya. Terima kasih. Ada Papa Maco, Mbak Nora, Mbak Wudi, Mbak Rafatir, Mbak Zaharatun, Mbak Rabaya. Iya Mbak, cuman pertunjukannya nggak di sekolahnya, di plaza di Andalucía. Andalusia. Lagi ya. Hari ini sedikit double siang apa enggak? We are going to bring Olivia y Marcel, ¿o no? Sí, pero no tengo silla. Le ponemos unas toallas. Toalla. Yeah, before we also put toalla and pillow and toalla. Because here, it's not like in Indonesia. If the police catch you, Yeah. tell them about the story.
Hari ini Matilda mau show, tapi kita akan bawa dua temannya, teman liburannya di sini, Olivia sama Marse, untuk nonton juga. Karena kan mereka liburan. Marse sama Olivia dia nggak masuk sekolah musim panas, jadi setiap hari mereka libur. Dan biar mereka nggak bosan, karena orang tuanya kerja. Jadi dia ditinggal di sini sama neneknya, ditinggal pergi sama orang tuanya, terus orang tuanya kalau Sabtu Minggu baru datang ke sini. Dan karena Matilda selalu di sini, kadang-kadang tak ajak main, pergi kemana, beli es krim bareng, makan pizza bareng, gitu-gitu lah sama anak dua itu. Dan karena nanti sore Matilda show, mereka berdua kan kita ajak. Cuman karena harus naik mobil, dan Olivia masih seumuran Matilda, masih harus pakai kursi car seat, teman-teman. Kursi? Ya, masih harus pakai car seat, dan kita nggak punya, kita cuma punya satu. Dan nanti kita kepikiran untuk saya kasih bantal sama handuk yang tebal, handuk pantai yang tebal itu biar agak tinggi, karena nggak boleh teman-teman kalau nggak pakai karsit, kalau ketahuan polisi Nacho didenda. Jadi di sini tuh kalau misalnya ada pengemudi yang melanggar aturan, you have point, apa? Jadi kayak kalau misalnya 15 points. Dia Nacho itu punya 50 poin untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya kesalahan satu, misalnya bawa orang tapi nggak pakai karsit gitu, poinnya yang 50 tadi itu dikurangin, misalnya jadi 45 apa jadi 40 terus gitu. Nanti dalam kurun waktu tertentu, kalau poin yang dikasih itu habis, maka izin mengemudinya akan dicabut, dikenakan sanksi gitu. Jadi mesti hati-hati di sini. ¿Qué le parece, Matilda? I like bread. Suka roti ya? Suka roti apa suka nasi? Suka nasi. Ayer vino su primo Luis. Enak banget. You think we can finish all of this today? Yo estoy full. What do you have for breakfast? Nothing? Nada importante. I don't believe when you say nada importante, some because you have a good breakfast. Tell me. Nada importante. Kenapa harus kawasan? You know, Papa dia pergi sarapan sama with a woman. You have breakfast with another woman. In bed. Yeah. Yeah. Con Carmen? In bed. You want to sleep with Carmen in bed? Nacho sarapan sama sering sarapan di luar Nacho sama perempuan lain. Sama Carmen biasanya. Carmen itu adalah orang yang bersih OB. OB kan office boy ya teman-teman, dia OG, office girl, yang bersihin kantornya Nacho. Suka sarapan sama mereka, tapi biasa. Voy a leer. Kapan balik ke Montornes Mbak? When we are coming back to Montornes. Papa Nacho, Mbak Lucho, al Tresnawati. Ay Tresnawati di lucu tuh. Lucu sekali. La 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 la, li la la, li la la, li la li la li, la la li, la la li la la. Dulu berhenti habis itu bobo sebentar. Biar nanti malam vete. Biar nanti malam vete menarinya. Dia nggak capek. You know? 1 jam aja bobonya ya. Bueno. And don't forget to subscribe.
Selamat siang Kak Dewi, halo. Halo. Comel. Lali 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 lalari li lala la. Ini sariawan teman-teman. Karena tomat Tienes que decirle algo a los teman-teman. sakit mulutnya katanya. Este vaso otra vez luego está en buena posición. Está bien. Akhirnya turun ke bawah. Wah. Tadi malam Matilde mimpi. Tapi mimpinya di dalam mimpi. Gimana Matilde? Iya, mimpinya di dalam mimpi. Gimana? Matilde mimpi, tapi di dalam mimpinya Matilde itu Matilde sedang bobok dan sedang bermimpi. Namanya itu mimpi di dalam mimpi. Tadi di sekolah bekalnya dimakan semua apa enggak? Bekalnya dimakan semua enggak? Pir sama apa yang dimakan tadi di sekolah? Di berkau. Hmm? Di berkau. Pir sama apa? Ibu tadi kasih pir sama apa dari pagi? Lupa ibu. Di berkau, I just told you. Snack itu ya? Ya. Matilde makanannya nggak habis ya sayang. Tuh ditanya tante makanannya. Matilde nggak bisa makan tomatnya teman-teman karena sariawan. Ya, kan sakit. Mam kentangnya kalau gitu. Sakit untuk mam. Halo Mbak Ai. Habis ini saya mau makan ketan sama kok ketan tape pakai es. Istirahat sebentar. Habis itu ibu mau telepon neneknya Marse. Nanti kita jemput mereka. Hari ini kita harus berangkatnya lebih awal Matilde, karena kalau enggak nanti ibu sama papa sama Marse sama Olivia nggak dapat kursi untuk nonton. Oke? Dan habis itu, habis Matilde dapat tunjukkan, kita bisa makan di restoran apa di tempat pizza apa di mana Matilde mau. Oke? Dan sariawanku sakit. Sakit sekali, kasihan. Kan stilapis. Kan stilapis. Stay like this. Nanti ibu, terima kasih untuk makanannya. Enak sekali. I cannot believe you got burned again. Dua, ini satu. Me too. Meh. Apa? Itu kan di Indonesia waktu pas kenal pot itu. Saya cium dulu. Gelasnya bawa ke belakang. Sama ini. Biar ibu habiskan. Kalau mau es krim bisa ambil es krim di bawah. Is there an ice cream? Ada yang es krim stick bar yang coklat putih ada. Yang ada yang minta. Yang mentang habis, ibu nggak beli lagi karena kita sudah mau pulang. Tapi yang coklat putih ada, sama yang coklat ada. Yang stick bar. Apa? Coklat putihnya ada di pintu kulkas. Kalau coklat putih. Oke. Sama-sama nak. Hai Mbak Dewi, boleh tanya nggak apa arti dari nama Matilde, nama cantik kayak? Arti nama Matilde itu sebenarnya pejuang perempuan yang tangguh. Namanya Matilde artinya perempuan tangguh lah, kurang lebih artinya begitu. Ya itu nama turun temurun dari keluarganya Nacho, dari buyut-buyutnya yang perempuan tuh setiap generasi ada yang namanya Matilde. Kakaknya mama namanya Matilde,
sepupunya Nacho namanya Matilde, kakeknya Nacho, neneknya Nacho namanya Matilde, neneknya Nacho Matilde. Pokoknya setiap generasi itu ada nama, harus ada nama yang diturunkan ke keluarga. Terus pas Matilde lahir kan saya milih nama keluarga Nacho yang mesti kita pilih itu ada Immaculada, ada Begonya, ada Patricia, Maria Luisa, siapa lagi ya, Maria, siapa lagi ada nama-nama yang perempuan-perempuan itu. Cuman saya nggak terlalu suka sama nama-nama itu, teman-teman. Terus ya waktu pas nama Matilde itu kan namanya klasik kan, namanya klasik gitu, saya suka. Dan ternyata emang itu namanya nama tua banget di sejarah keturunan keluarganya Nacho. Itu nama itu umurnya sudah dari ratusan, mungkin malah ribuan tahun. Jadi namanya tuh turun temurun gitu. Saya suka nama anak-anak tuh yang klasik tapi yang ada artinya. Matilde tuh nggak punya nama modern, teman-teman. Namanya Matilde tuh semuanya nama-nama klasik, nama-nama antik. Matilde itu dari nama keturunan yang umurnya udah ratusan tahun. Terus nama Indonesianya Nanindra, itu juga bahasa Sanskerta. Itu juga nama itu juga umurnya sudah ratusan tahun juga. Dia nggak punya nama baru. Nama keluarganya Pobo, itu karena memang nama papa mertua itu Pobo, makanya nurun ke Matilde. Matilde nggak punya nama baru, namanya nama-nama antik, nama-nama klasik. Makan apa itu Mbak Dewi? Makan ini loh teman-teman, iga sapi, salad, kentang. Makan. Terima kasih Mbak Umi. Matilde kelas berapa? Matilde September ini masuk kelas 3 teman-teman. Ini kenaikan kelas ya, September masuk lagi sekolahnya. Nacho di mana? Tidur. Tadi malam kami pisah ranjang. Panas banget. Nggak bisa tidur. Nacho pindah ke kamar depan. Tapi katanya jam 4 pagi tuh dia bangun, dia nggak bisa tidur lagi. Sampai sekarang ini ngantuk dia. Tidur karena nanti kita mau nonton Matilde sampai malam. Nenek Castellon sehat, ada di Montornes. Nenek di Indonesia, Mbak Putri Matilde sedang sakit teman-teman, mudah-mudahan lekas sembuh. Ibu saya sakit seminggu lebih. Nah kan sudah hari Kamis ya, seminggu lebih 3 hari karena mulai demam itu Senin yang minggu yang lalu, dan sekarang sudah hari Kamis. Sudah baikan tapi alhamdulillah. Demam dan batuk. Mungkin ibu kecapean karena ibu kalau lagi sehat kita minta untuk berhenti kerja sedikit gitu, kadang-kadang ibu bukannya nggak dengerin anaknya, nggak, mungkin merasa masih kuat gitu, jadi kadang-kadang kecapean, sakit. Demam dengan ibu saya. Halo Mbak Rusti, matur nuwun Mbak Anti, Mbak Lisa, Mbak Ai. Halo, semangati ibuku. Halo, ibunya namanya siapa Mbak? Sehat selalu Mbak Intan untuk ibunya. Semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas lagi, bermain sama anak cucu. Iya, saya bilang sama ibu, seminggu batuk nggak sembuh-sembuh, sampai katanya perutnya kaku karena untuk batuk terus kan. Udah berobat segala macam. Saya kayak agak khawatir kena corona ibu saya. Nah, COVID masih banyak nggak sih teman-teman COVID di Indonesia? Karena setiap hari ibu saya berhadapan sama orang-orang sakit ya. Pasien-pasien ibu saya kan banyak orang-orang sakit gitu. Dan tinggal di desa kan. Di desa kalau misalnya kena
virus corona, mungkin dibilangnya demam biasa dan sebagainya. Prokesnya saya nggak tahu gimana keadaannya sekarang, cuman kok kayaknya batuk terus kayak kena COVID, tapi mudah-mudahan sudah sembuh. Anyway, sudah jauh lebih baik keadaan ibu saya hari ini dibanding beberapa hari yang lalu. Sempat tidur, sholat sambil tidur, cuman dari 2 hari yang lalu sholatnya sudah bisa berdiri. Oh gitu ya Mbak Umi ya. Matur nuwun Mbak Silestari. Iya teman-teman, mohon doanya untuk kesehatan ibu saya. Halo Ibu Dasri. Sehat selalu Mbak Intan, mudah-mudahan ibu mertuanya lekas sehat. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sehat dijauhkan dari diabetes dan penyakit-penyakit lainnya. Ibu dari bapak saya almarhum, nenek almarhum juga kena diabetes. Saya nggak ingat karena beliau meninggal. Saya masih bayi apa ya waktu itu, saya nggak ketemu sama nenek dari bapak. Terima kasih Mbak Rati, Mbak Nini, Mbak Dasyati, Mbak Rara. Itu loh teman-teman, jadi kalau bulan Agustus lah terutama ya, teman-teman lihat saya kadang-kadang nggak sempat untuk upload video, tuh bener-bener kerjaan, Masya Allah lagi banyak-banyaknya teman-teman kerjaan. Ini kalau misalnya bisa live gini tuh udah kayak ya sambil istirahat kalau live gini. Orang liburan ini yang namanya sambil menyelam minum air. Kalau saya sambil menyelam kelapnya minum kerjaan banyak banget. Jadi saya tuh sampai curhat ya teman-teman. Saya tuh sampai hafal sama, saya nggak bisa menyamaratakan orang Indonesia ya. Cuman orang-orang yang bersinggungan sama saya terkait sama bisnis itu saya sampai hafal. Nggak semuanya, tapi itu banyak yang begitu. Jauh-jauh hari saya mesti udah bilang, biasanya kan kalau misalnya saya order gitu ya, order kontainer, 1 kontainer apa 2 kontainer, order produk gitu, saya selalu bilang sama mereka, tolong hitung dengan hati-hati kubiknya. Kalau saya order kontainer 20 feet, 20 kaki atau yang 40 feet, itu mohon dihitung benar-benar berapa produk yang bisa masuk, dimensi produknya dan lain sebagainya, dan usahakan pokoknya saya nggak mau kontainer itu ada rongga kosong, karena yang namanya rongga kosong itu sama dengan saya ngirim paketan yang nggak ada isinya gitu. Dan ngirim yang namanya ngirim kontainer dari Indonesia ke sini pakai kapal itu kan biayanya luar biasa besar. Mungkin teman-teman ada yang tahu, kalau teman-teman belum tahu mungkin teman-teman bisa googling berapa biaya untuk ngirim 1 kontainer dari Indonesia ke Eropa, ke Spanyol. Dan sebenarnya bukan cuma mahal di biayanya saja, karena prosedurnya, waktu saya yang tercurah untuk ngurusin itu, bla 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 bla. Tetek bengenya banyak lah. Selalu saya bilang itu, 2 bulan, sebulan sebelumnya tuh saya bilang, aku misalnya ya, aku mau order nih, anggap aja lah 1 kontainer. Aku mau order 1 kontainer, isi produknya ini kisaran sekitar misalnya anggaplah 500 pieces atau 700 pieces gitu misalnya. Itu misalnya waktu pengerjaan 4 minggu atau 6 minggu cukup atau enggak, atau misalnya 6 minggu atau 8 minggu cukup atau enggak. Biasanya si penyedia barang ini akan mengatakan sanggup dan bisa, siap gitu. Dan biasanya saya selalu, misalnya saya kasih rentang waktu 1 bulan, itu sebenarnya saya udah kalkulasi bakalan molor sebenarnya. Kayak misalnya sebenarnya saya punya waktu, jadi misalnya saya punya waktu 2 bulan untuk barang sampai di sini, itu saya bilang ke mereka misalnya 1 bulan atau 1,5 bulan, karena saya tahu bakalan molor. Jadi waktu molornya itu cukup untuk menuhin schedule yang 2 bulan. Ya udah saya longgarin gitulah. Cuman di sananya saya pendekin waktunya karena saya tahu masih bakalan molor. Itu yang pertama. Terus
Yang kedua untuk kalkulasi apa mungkin teknisnya, mungkin teman-teman kalau yang nggak bergelut di bisnis ini mungkin teman-teman nggak ada gambaran. Cuman kayak yang saya bilang, pokoknya intinya kalau saya pesan barang, apakah itu ribuan pieces, apakah itu ratusan pieces, saya masukkan ke dalam kontainer. Saya nggak mau ada kontainer itu kontainernya kocak, saya nggak mau. Jadi saya mau tuh kontainer full barang. Jadi saya mau ngirim satu kontainer ke situ full barang. Saya nggak mau ngirim udara. Kenapa saya bilang udara? Karena kalau kontainernya kosong kan sama dengan saya ngirim udara. Uang yang saya keluarkan banyak, yang saya dapat cuma udara dari sana ke sini gitu. Dan selalu saya bilang hati-hati banget, please hati-hati banget, hitung dengan cermat bla 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 bla. Dan biasanya selalu saya bilang ini, kalau misalnya pas masukin barang-barang ke dalam kontainer ternyata kontainernya nggak full, kalian masih punya produk apa? Selalu saya bilang gitu. Dan itu kadang-kadang saya sampai harus ngotot sama mereka, Bu, nanti ini Bu, kontainer tuh bakalan full, kita sudah hitung gini, nggak akan ada ruang sisa dan lain sebagainya. Sejauh ini dari mulai pertama saya duduk usaha ini sampai dengan sekarang ngurusin ini, selalu nggak pernah ada yang namanya ngitung kontainer itu yang bener-bener pas gitu. Oke lah, misalnya kurang 2 produk Bu untuk menuhin 2 kotak kecil itu dimasukin kan penuh ya. Itu nggak pernah yang seperti itu. Pasti kesalahan ngitung mereka, dan biasanya tuh ngeyel teman mereka. Biasanya tuh bilang, Bu, dijamin deh ini bakalan penuh kontainernya Bu, ini bakalan udah full, nggak bisa isi produk lagi. Tapi selalu saya bilang, just in case, kita mesti punya planning B, karena saya nggak mau ngirim barang ruang kosong, saya nggak mau ngirim udara dari Indonesia ke sini. In case kalau produknya itu ternyata nggak bisa menuhin kontainer, apa-apa aja yang kamu punya gitulah intinya. Dan selalu selama ini selalu kurang produknya, selalu kurang. Jadi mereka estimasi mereka ngitung kontainer tuh nggak pas teman-teman, selalu kurang. Dan tadi pagi loading, saya masih tidur, tapi jauh-jauh hari saya sudah bilang, kalau misalnya produknya kurang, kamu punya stok apa gitu lah. Ya, ini insya Allah full Bu gitu. Ya insya Allah full, tapi saya harus punya rencana B. Kamu punya sisa produk apa gitu. Saya kasih tahu produknya ini 2 hari yang lalu kayaknya. Terus tadi pagi mereka loading ke dalam kontainer tadi pagi. Saya masih tidur, jam 6 pagi itu ditelepon 2 kali apa 3 kali ya. Karena saya masih tidur, saya nggak tahu. Terus bangun kan juga saya nggak langsung lihat HP, saya siapin sarapan mati bla bla bla, nyiapin sekolah, baru saya lihat. Ternyata benar teman-teman, ternyata masih kurang banyak pieces, masih kurang puluhan pieces, kurang lebih 40 apa 50 pieces gitu. Terus harus milih-milih lagi, dan saya harus ngecek mereka masukin barang-barang ke dalam kontainer tuh bener apa enggak. Selalu gitu. Sejauh saya bergelut dengan bisnis ini, sejauh ini tuh yang hitungnya salah dan barangnya berlebih itu cuma sekali. Pernah saya pesan 1 kontainer penuh, waktu itu isinya 800 atau 900 ya, lupa saya. Barangnya gede-gede teman-teman, jadi bukan barang kecil-kecil, barangnya besar-besar. Dan beratnya lumayan gede-gede ya. Ini yang sekarang ini yang dikirim ke sini, yang ada salah satu produk itu yang beratnya 1 ton 6 kintal, 1600 kilo beratnya satu produk. Jadi barangnya emang besar-besar. Kalau yang normal ada yang 400 kilo, ada yang 600 kilo, dan itu kita kirimnya kan banyak teman-teman, ratusan. Dari sejauh ini, dari pertama kali saya terjun di dunia ini sampai sekarang, itu yang cuman ngitungnya salah, ngitung kubiknya salah, terus barangnya sampai nggak bisa dibawa semua tuh sekali. Jadi waktu itu saya pesen, kemudian masukin semuanya ke dalam kontainer, ternyata masih banyak barang yang nggak kebawa. Kalau nggak salah masih sekitar 70 pieces yang nggak kebawa barang waktu itu. Selebihnya tuh kurang. Kalau misalnya barang yang berlebih itu masih kayak agak okay, next time kita order kita bisa masukin ke orderan. Tapi kalau misalnya mereka hitungnya salah, dan pas udah stuffing, udah masukkan ke kontainer, udah mau dikirim ke pelabuhan, ternyata barangnya kurang, kan kelabaan teman-teman.
kalau barangnya nggak ready, dan barangnya kan nggak bisa kayak misalnya beras tinggal beli di pasar kan, enggak, itu kan mesti dikerjain yang pengerjaannya nggak cukup 1 jam 2 jam, pengerjaannya berhari-hari gitu. Itu juga jadi pembelajaran juga untuk saya sama untuk orang-orang kita juga sih sebenarnya, mesti hati-hati ngitung kalkulasi matematika, karena secara detail di lapangan saya nggak melihat betul bentuk barangnya yang seperti apa gitu, jadi dimensinya juga kalau saya cuma ngira-ngira gitu agak susah kan, jadi mereka yang di lapangan yang benar-benar tahu ngitungnya, tapi ya selalu gitu, selalu kelabaan, Edian itu kelabaan. Dan kalau sudah stuffing barang masuk ke kontainer gitu kan kita nggak bisa nunggu 2 hari lagi ya kita penuhin kontainernya, nggak bisa teman-teman, itu kan kontainer kita kan hitungnya kita sewa kan kontainer itu, jadi kalau semakin kontainer itu mogok dulu ditinggal di sana 2 hari 3 hari kan nggak bisa gitu. Anyway, alhamdulillah sudah selesai tadi. Jam berapa tadi saya kerja itu, dari pokoknya Matilda berangkat sekolah lah, tadi pagi Matilda sampai berangkat sekolah tuh jam 9 pagi, berangkat sekolah jam 9 pagi, terus langsung saya ngurusin kerjaan itu berapa jam, dari 4 jam. Hari ini saya libur mijit teman-teman, ngurusin ini karena ini lebih penting sebenarnya dari pijit. Kalau pijit itu kan kayak selingan sebenarnya, walaupun jadi pekerjaan yang cuannya lumayan tapi sebenarnya selingan. Yang ini mesti saya seriusin karena melibatkan banyak pihak kan di sini. Dan yang ini kalau mijit itu kan kayak yang dapat uang itu untuk saya makan sendiri, sementara kalau proyek-proyek yang kirim-kirim barang dari Indonesia ke sini ini kan kita ngasih makan banyak orang, maksudnya kita cari rezeki untuk banyak orang, nggak cuma untuk diri sendiri, untuk orang Indonesia juga, untuk orang di sini juga, untuk orang-orang yang bekerja in between juga, orang-orang kayak gitulah, banyak yang terlibat. Kalau pijat kan cuma antara saya sama klien aja. Sukses selalu, terima kasih Mbak Maria. Iya. Anyway, gitulah ya hidup teman-teman. Pernah nggak saya kalau bisnis itu dibohongin? Sering teman-teman. Dibohongin dari yang cuman hitungannya ribuan, yang ratusan ribu, puluhan juta, yang ratusan juta, nanti dah kapan-kapan tak ceritain. Cuman yang nggak kapok, kayak itu pembelajaran hidup. Kalau bisnis itu paling enak sama orang mana, nanti lain kali tak ceritain. Yang suka bohong-bohong bisnis itu orang mana, nanti kapan-kapan lain waktu kalau ada waktu kita kupas tuntas. Mbak Lahiri terima kasih, Mbak Dedi, Mas Budok, oh Mas Dedi terima kasih, Mas Budok salam kenal dari Gorontalo, terima kasih. Matilda nggak bobo sebentar nak. Hari ini Matilda nggak main piano nggak apa-apa, karena hari ini spesial deh. Habis nih teman-teman, 3 sapinya. Ini tinggal tulang-tulangnya punya Matilda. Terus ini mau tak habisin saladnya sayang. Matilda nggak bisa makan salad karena sariawan. Kita makan pakai tangan aja ya. Yang saya yang kena minyak panas banget rasanya.
Baby, Oke? bien, bien. Ibu kira papa panggil ibu, ternyata manggil Pepi. Lo que te iba a decir, que me iba a llevar a los chiquillos esta noche porque Matilde hace una actuación ahí Najwa lagi nelpon neneknya Olivia sama neneknya pues Marcel. pasaré, Dan nanti pasaremos sobre las 7:30 o una cosa así, ¿vale? 7:15. Déjalo 7:15. No, yo que estoy ya de cenar, lo dejaré algún sitio de allí. Mau ajak kita nonton Matilda Show. Habis itu akan kita ajak mereka makan. Saya suka sama dua anak ini. Yang satu 11 tahun, yang satu seumuran Matilda. Anaknya santun dan ceria-ceria anak-anaknya. Ditinggal orang tuanya kerja gitu. Karena nggak tinggal di sini, 2 jam dari sini mereka sebenarnya tinggalnya. Jadi di sini cuma untuk liburan aja. Tapi neneknya punya rumah musim panas di sini. Kalau musim panas neneknya ke sini, terus cucunya ikut ke sini. Karena mama papanya kerja, nggak ada yang jaga mereka di rumah. Jadinya dititipin sama neneknya di sini. Cuman kan kalau yang orang tua nenek dan tahun ini namanya Pepi, neneknya mereka nggak bisa ngajak mereka ke pantai karena mereka neneknya agak susah jalan. Jadi neneknya nggak turun ke pantai. Jadi kadang-kadang saya ajak sore-sore mereka turun ke pantai bareng Matilda. Itu sebenarnya seru juga karena Matilda jadi ada temennya. Bukan orang sini, ya pendatang kalau samar ke sini. Orang tuanya tadi saya cerita kalau Sabtu Minggu orang tuanya datang ke sini untuk spend waktu bareng keluarga, liburan weekend gitu. Masakannya tak udasin sendiri. Akhirnya udah selesai, Matilda nggak bisa makan banyak, karyawan ibunya yang makan semuanya. Halo Mbak Lina, Muara Bungo Jambi di mana Muara Bungonya Mbak? Terima kasih. Ini Mas Epo apa Mbak Epo? Mbak Bidiati Solo, pripun kabare sugeng dalu. Mbak Anti, selamat malam. Terakhir teman-teman. Oke. Habislah sudah makanan kita hari ini. Mbak asli orang mana? Bapak ibu saya asli orang Jogja. Saya dibesarkan di Sumatera, di Jambi. Kuliah kembali lagi ke Jogja. Habis kuliah selesai kerja di beberapa pulau di Indonesia. Ini aslinya Jogja. Mbak Anti, kenapa udah selesai Mbak? Salad iga. Hari ini nggak ada nasi. Hari ini nggak nasi karena besok saya mau masak nasi rencananya. Jadi hari ini nggak makan nasi. Salam dari Palembang. Halo Palembang. Tinggal ini sedikit kita habiskan. Oke, selesai sudah makan kita hari ini, teman-teman. Dengan demikian, live-nya kita tutup dulu. Saya mau istirahat bentar. Dan nanti kita ketemu lagi di live besok. Mudah-mudahan besok saya bisa live nggak ya? Nggak, mungkin nggak bisa. Tapi mungkin bisa deh besok sebentar. Tapi mungkin karena besok saya ada jadwal pijat. Dan siangnya ada teman mau kesini untuk makan siang di sini, jadi mungkin agak padat. Tapi lihatlah, mungkin besok waktu pas masak saya bisa live sebentar.
Mbak Yani, Mbak Siti, Mbak Yanti, Mbak Ari, Mbak Linda, Mbak Iin, salam kenal semuanya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan kita ketemu lagi di live dan juga di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum teman-teman, bye. Bye. Mati dong bilang sama teman-teman. Bye. Matildanya layah-layah di sofa teman-teman. Oke deh ya, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum. Bye.